Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita merindukan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau mencari wajah Tuhan sampai kita menemukan Dia dan sampai jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Kau ya Tuhan. Sore hari ini ya Tuhan, kami kembali datang untuk mencari Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau Bapa. Tolonglah setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah mereka yang semua yang mengikuti worship at home pada sore hari ini, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka benar-benar merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau lihat Tuhan, hati mereka yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau akan memuaskan mereka ya Tuhan. Engkau akan menyembuhkan penyakit mereka. Engkau akan berikan jalan keluar bagi mereka yang mempunyai masalah ya Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji, kami akan membesarkan nama-Mu dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari semua bersorak, semua memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara suku-suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin Tuhan. Sebab
Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Hidup kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Ketika kita bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin Tuhan. Katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku
yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Biarlah setiap hidup kita bersandar, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Akan kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, Jesus. Biarlah selamanya ya Tuhan, hidup kami bersandar dan berharap hanya kepada Engkau Bapa.
sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes my Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord, yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, amen. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau, kami ingin berjumpa dengan-Mu lebih dekat lagi. Tenggelamkan kami Tuhan
dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari semua menyembah, semua angkat suara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari masing-masing berhadapan dengan Tuhan pada sore hari ini. Dia ada, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, melebihi segalanya. Haleluya. Iralambarayase, kirebekesikaralambarabo, sirabakarabesenderikaralabu, sirebekeralaburalameside. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Tuhan, datanglah Tuhan, jamah siap umat-Mu Tuhan, mereka perlu Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, terima pujian kami, terima sembah kami. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu, kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
menyampaikan firman Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah, amin amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah oh Tuhan. Kau ku sembah oh Tuhan. Malam hari ini kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami juga percaya saat kami menyembah-Mu, kami akan melihat Engkau. Orang-orang yang menyembah Engkau akan mengalami Engkau. Orang-orang yang menyembah Engkau akan mengalami kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau bukan hanya mau mendengarkan penyembahan kami, tetapi Engkau rindu bergerak dalam penyembahan kami dengan hadirat-Mu. Sehingga semua orang yang memuji Engkau dengan iman akan mengalami kesembuhan. Orang yang memuji Engkau dengan iman beroleh kelegaan, kelepasan dan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Biarkan Engkau membuktikan firman-Mu ya Bapa. Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu dan bergerak dengan kasih dan kuasa-Mu. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami akan mengalami kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, karena kami rindu mendengarkan Engkau. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Kemarin saya sudah berbicara mengenai peperangan rohani. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa kita ada dalam peperangan. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti sadar musuh kita iblis. Yang ketiga, kita mesti sadar medan pertempurannya itu adalah pikiran kita. Dan yang keempat, iblis berusaha sungguh-sungguh untuk membuat sebuah benteng di dalam pikiran. Dan ketahuilah saudara bahwa iblis adalah pribadi yang melakukannya dengan sabar. Dia pakai muslihat, dia pakai trik-trik untuk membohongi kehidupan kita. Dan sekali lagi ketika dia berhasil merampas pikiran-pikiran Tuhan di dalam pikiran kita,
Dia akan merampas semua berkat-berkat dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin melanjutkan, mari kita belajar malam hari ini dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai yang ke-34 dari ayat-ayat ini ya saudara. Kita akan mulai baca dari Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25. 5 ayat yang ke-25. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua, garis bawah ya, semua yang ada padanya sudah habis. Jadi kalaupun dia mau berobat sekali lagi, dia sudah tidak punya uang untuk. Bukan hanya mengalami kesembuhan, ayat ini berkata, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah semakin keadaannya menjadi buruk. Kalau kita bandingkan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43, di situ dikatakan, dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi siapapun tidak bisa menyembuhkan. Jadi ini seperti begini ya. Seperti dia sedang datang ke dokter dan dokter bilang sudah, ini sudah tidak bisa. Saya mencoba cari tahu, ini kemungkinan ya, kemungkinan. Saya bukan sekolah dokter, tapi kemungkinan ini kanker. Kanker serviks mungkin. Atau kanker rahim bisa. Tapi kira-kira itu kanker. Dan sudah tahu ya, kanker serviks itu urutan nomor 2 membunuh setelah kanker payudara. Dan sangat sulit untuk diobati memang. Jadi kalau zaman dahulu tidak berhasil disembuhkan, ya itu memang sulit. Dan angka kematiannya sangat tinggi sekali. Nah, lihat ya. Coba saya bisa bayangkan ya, orang yang berjuang selama 12 tahun untuk kesembuhan dan tidak sembuh semakin buruk, itu masalah kesehatan. Yang kedua, dia mengalami masalah keuangan, bukan hanya kesehatan. Uangnya sudah habis. Bisa bayangkan ya, bisa bayangkan sedikit keadaannya. Tetapi puji Tuhan ya. Nah, jadi keadaan kesehatannya buruk, keadaan keuangannya buruk. Tetapi saya mau saudara, kita kan sedang belajar mengenai pikiran. Ya, mengenai pikiran. Di dalam Amsal berkata, karena sebagaimana dia berpikir, seperti itu jadinya dia. Jadi sekali lagi ya, Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata, seperti kita berpikir, seperti itu nasib kita, gitu kira-kira ya. Terjemahan King James Version, terjemahan Indonesia kurang bisa tepat ya menggambarkan, tetapi King James Version berkata, sebagaimana orang berpikir, seperti itu juga nasibnya. Sekali lagi ya, saya ulang ya, wanita itu kesehatannya buruk sekali, tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, dan wanita ini sudah habis sama sekali uangnya. Tetapi sekali lagi, hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan kesehatannya, kehidupannya tidak ditentukan oleh keadaan keuangannya, kehidupan manusia, takdir manusia, nasib manusia itu ditentukan oleh pikirannya. Karena kita tahu lagi, medan pertempurannya bukan di keuangan, medan pertempurannya bukan di kesehatan, medan pertempurannya di dalam pikiran. Nah, puji Tuhan ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat itu, di tengah-tengah keadaan seperti itu, di dalam ayat yang ke-27 dari Markus pasal yang kelima, dia mendengar berita-berita
tentang Yesus. Saya mau katakan nih saudara, di dalam keadaan yang paling buruk di dalam kehidupan saudara, cari kabar baik, cari berita baik. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman ini akan memerdekakan engkau dari keadaan yang paling buruk di dalam kehidupan. Seorang yang datang kepada Yesus berkata, engkau tidak perlu datang Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Kita mesti percaya sepatah kata firman Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Sepatah kata firman Tuhan sanggup mengubahkan nasib kita. Sepatah kata daripada Tuhan sanggup mengubahkan keadaan keuangan kita. Itu namanya firman yang memerdekakan. Dan sekali lagi ya, sudah bisa bayangkan kesulitan wanita ini. Tetapi dia mendengar berita mengenai Yesus. Nah, ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, coba ya saudara, dia tadi kan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dan dia tidak punya uang sekarang. Nah, ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, dia mengambil keputusan yang tepat di dalam pikirannya. Begini ya saudara, kita ini tiap hari diperhadapkan untuk memilih pikiran. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 berkata begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Saya mau katakan, setiap hari ada ribuan pikiran yang disuguhkan kepada kehidupan kita. Setiap hari ada ribuan pikiran yang disuguhkan di dalam pikiran kita. Kita tidak perlu berusaha untuk punya pikiran yang keliru, tidak perlu berusaha. Tetapi untuk punya pikiran yang benar, kita perlu memilihnya, dan itu usaha. Jadi sekali lagi ya saudara, wanita ini ketika dia lihat keadaannya uang tidak ada, ketika dia lihat kesehatannya semakin memburuk. Ketika dia lihat waktu yang dia selewati semakin membuat dia kehilangan pengharapan. Tetapi dia dengar berita mengenai Yesus dan dia mengambil keputusan. Aku percaya Yesus sanggup mengubahkan kehidupanku. Kalau kita lihat ya saudara, terjemahan-terjemahan lain dari ayat-ayat ini, maaf saudara. Di dalam ayat 28 berkata begini, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saya bandingkan di dalam kata-katanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-21, itu berkata begini, karena katanya dalam hatinya. Nah, terjemahan yang lain berkata begini, jadi dia melakukan itu karena dia berpikir, kalau aku bisa menyentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Terjemahan lain berkata, fikir wanita itu dalam hatinya, apabila ku sentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh. Jadi lihat ya saudara, wanita ini kehilangan kesehatannya, wanita ini kehilangan keuangannya, wanita ini kehilangan orang-orang yang bisa menolong kehidupannya. Tetapi wanita ini tidak kehilangan pikirannya mengenai kabar baik, bahwa ada yang sanggup menolong dia, namanya Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kita mungkin bisa kehilangan semua pegangan di dalam kehidupannya. Tetapi Injil adalah kabar baik mengenai Yesus yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Kalau pikiran kita masih bisa percaya bahwa Yesus juru selamat di dalam kehidupan kita, masih ada pengharapan, masih ada mujizat, dan masih ada nasib baik. Dan yang luar biasa, wanita ini pikirannya menuntun dia untuk bergerak, bertindak, mencari Yesus dan menjamah Yesus. Dan ketika dia menjamah, maka sembuhlah seketika. Sekali lagi, sembuhlah seketika. Saya mau tanya, kalau kita lihat ayat-ayat ini, di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, di sekitar wanita ini,
Orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan di dekatnya. Jadi artinya begini, di dekat Yesus ada ratusan atau banyak orang yang menjamah dia. Pertanyaannya, ratusan orang yang menjamah Yesus, kenapa tidak mengalami apa-apa? Sedangkan wanita ini menjamah Yesus, mengalami kesembuhan seketika. Apa yang buat? Tadi kita sudah belajar ya. Sebagaimana kita berpikir, seperti itu juga nasib kita. Wanita ini berpikir, kalau aku bisa jamah Yesus, aku pasti sembuh. Itu pikirannya. Sedangkan yang lain mungkin, aku tak ketemu Yesus dengar khotbahnya. Aku tak ketemu Yesus. Ini kok banyak orang lagi jalan-jalan kepada Yesus. Dia tidak ada sesuatu di dalam pikirannya untuk beroleh sesuatu. Saya juga mau katakan, apa yang saudara pikirkan mengenai worship at home? Apakah saudara percaya saat saudara datang menyembah Yesus? Bukan hanya kita. Mimpi saya, pikiran saya. Kalau kita bertekun dalam acara worship at home, membangun sebuah atmosfer di dalam kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, kita akan lihat kota kita akan dilawat oleh Tuhan. Karena janji Tuhan berkata, kalau kamu membangun pondok Daud yang sudah roboh, orang-orang yang belum percaya akan datang mencari kemuliaan Tuhan itu. Oleh sebab itu mari kita jangan kendor ya saudara. Saya lihat ya, kadang naik turun orang yang ikut worship at home. Awal-awal bisa banyak, akhir-akhir bisa turun. Saya berharap begini, kita akan terus bertahan, amin. Sampai kita lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Ini bukan hanya masalah diberkati kesembuhan yang kecil-kecil. Ini masalah keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Kita percaya kalau bersama Yesus kita akan dapatkan lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Allah berkata dia menyediakan apa yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita renungkan. Bagi orang-orang yang mencintai dia. Siapakah orang-orang yang mencintai dia? Orang-orang yang mau menyembah dia dengan tekun. Orang-orang yang mau menyembah dia dengan pengertian. Dan orang yang mau sungguh-sungguh merindukan dia. Amin. Jadi saya berharap malam hari ini ya saudara, mari kita menang di dalam pertempuran. Jangan biarkan, pilihlah pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Pilihlah pikiran-pikiran firman. Ketika iblis menunjukkan fakta-fakta di dalam kehidupanmu yang buruk, yang membuat engkau frustasi, putus asa, ganti pikiran-pikiran itu. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dengar kabar baik mengenai Yesus. Dan putuskan pikiranmu mengikuti kabar baik itu. Dan apa yang kita pikirkan akan menjadi takdir kita. Pikiran kita akan menjadi nasib kita. Dan biarkan kita sungguh-sungguh. Semua yang kita buat, kita taruh pikiran Kristus di dalamnya. Dan kita percaya firman tidak pernah gagal. Dan ketika kita percaya firman, maka firman yang kita percayai akan menjadi nasib atau takdir di dalam kehidupan kita. Amin. Malam hari ini saya tidak tahu, mungkin sudah mengalami apa yang dialami oleh perempuan ini. Saya sudah begitu lama, mungkin tidak ada uang, mungkin begitu lama sakit, mungkin begitu lama tidak ada jawaban bagi pergumulan saudara. Dengarkan kabar baik bahwa Yesus juru selamat kita. Dia bisa membereskan pergumulan kehidupan kita bagi orang yang mau percaya kepada dia. Dan kita juga percaya acara worship at home ini bukan acara sekedar menyanyi. Ini acara kita akan mengalami Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai kota kita mengalami lawatan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Mari saudara, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan dengan memilih pikiran-pikiran yang tepat.
pikiran-pikiran yang cocok dengan firman Tuhan. Iblis akan berusaha memberikan banyak ide-ide, pikiran-pikiran. Dan jangan pikir itu ide-ide biasa. Itu akan menghancurkan kalau kita ikut pikirannya. Jesus. Mari kita naikkan pujian, selidikilah akan daku. Ketahuilah akan hatiku, uji pikiran-pikiranku. Sekali lagi, pikiran yang baik akan membawa kepada takdir yang baik. Nasib yang baik itu ditentukan oleh pikiran yang baik. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari katakan, kenalah hatiku, luruskan jalan-jalan. Didiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bukan hanya mau memperhatikan apa yang kami buat atau kelakuan-kelakuan kami. Tetapi kami terbuka kepadamu seperti Daud. Daud berkata, selidiki dan kenalah pikiran-pikiran kami ya Bapa. Dia tahu, dia sadar ya Bapa. Karena pikiran-pikiran yang buruk akan merusak rencanamu di dalam kehidupannya. Karena dia tahu dia tidak mungkin masuk rencanamu dengan pikiran-pikiran yang ngawur. Oleh sebab itu Bapa, kami yang rindu ada di dalam rencanamu. Kami rindu Engkau berbicara, bahkan menegur kami. Kalau pikiran-pikiran kami melenceng daripada apa yang Kau mau. Mari ya Bapa, bimbinglah kami oleh Roh-Mu. Bimbinglah kami oleh firman-Mu. Supaya kami boleh memiliki pikiran-pikiran Kristus di dalam hati kami. Dan kami percaya pikiran firman akan memerdekakan kehidupan kami. Kami mau hari-hari meneliti kehidupan kami. Kalau ada benteng-benteng yang sudah dibangun oleh iblis dalam pikiran kami, hari-hari ini biarkan kami robohkan itu ya Bapa. Dan kami akan melihat rencana-Mu dengan sempurna akan digenapkan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya umat-Mu yang malam hari ini rindu memilih kehidupan, rindu memilih pikiran-pikiran-Mu. Engkau berjanji kami akan diberkati, kami akan panjang umur. Dan biarkan betul-betul terjadi ya Bapa, seperti apa yang Kau janjikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Dan biarkan kami semua diberkati. Percayalah saudara, tiap-tiap kali datang dalam acara worship at home, miliki pikiran yang benar, miliki kerinduan yang besar, miliki iman untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau semua dapat mengalami apa yang engkau mau, yang kau rindukan di dalam kehidupanmu. Mari angkat tanganmu, terima berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.